Simak video berikut hari ini. Penggunaan teori belajar sosial kultural dalam pembelajaran daring. Pembelajaran IPS tematik kelas 5 tema 3 subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Yang pertama, pengertian. Teori belajar sosial kultural ini dipelopori oleh Levi-Goltz. Teori ini berfokus pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Berikutnya, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sehingga teori ini menunjukkan bahwa kepintaran seorang berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Jadi perolehan kognitif seseorang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah 1. Membantu memecahkan masalah. 2. Memudahkan dalam melakukan tindakan. 3. Memperluas kemampuan. 4. Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Inti dari teori belajar sosiokultur adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Aplikasi sosiokultural dalam pendidikan. A. Pendidikan informal atau keluarga. Anak pertama kali memperoleh pendidikan dari keluarganya. Jadi, lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada perkembangan anak dalam memperoleh dan memahami pengetahuan. B. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya, kursus membatik dan memasak. C. Pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain, siswa yang belum paham materi yang disampaikan guru dapat belajar bersama dengan temannya, karena biasanya belajar dengan sebaya lebih nyaman dan terbuka. Guru sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan tutor. Guru perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkatan bantuan yang dapat memfasilitasi anak. Bantuan ini dikenal sebagai cognitive scaffolding. Pembelajaran IPS. Mata pelajaran IPS adalah salah satu mata pelajaran yang materinya berisi tentang kehidupan sosial, masyarakat, dan kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contoh penggunaan teori belajar sosial kultural dalam pembelajaran IPS tematik kelas 5 tema 3 subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Ini kompetensi dasarnya. 3 tidak mengidentifisasi keragaman sosial. Sedangkan 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial. Keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama, wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan lahan kering. Yang ketiga, pertanian dipengaruhi oleh sinar matahari, curah hujan, dan tingkat kesuburan tanah. Yang pertama, peternakan yang dikelola masyarakat Indonesia adalah unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Yang kedua, hasil peternakan tersebut digunakan untuk konsumsi masyarakat dan juga diolah menjadi berbagai kerajinan. Yang pertama, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan, menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Dikelompokkan menjadi yang pertama, perikanan tangkap, yang kedua, budidaya. Selanjutnya,
Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati dan potensi hutan yang terdiri dari hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Yang kedua, potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Yang ketiga, bagi Indonesia ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Selain bidang-bidang tersebut, ekonomi Indonesia juga berperan di bidang lain seperti pertama, pertambangan. Terdapat bahan tambang migas dan non-migas. Yang kedua, industri antara lain otomotif, konveksi, elektronik, dan pengalengan ikan. Yang terakhir, perdagangan berupa pertanian, peternakan, industri perdagangan yang menyangkut domestik ekspor dan impor. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Julwanulai, MPM 191201196. Perkenalkan, nama saya Nurmayati, NPM 191200215. Perkenalkan, nama saya Angelevita Putri, NPM 1912027, dan dua teman saya, Rizky Dianova dan Dinda Adelia, mungkin kendala sinyal. Perkenalkan, nama saya Rizky Dianova, NPM 191200045. Saya di sini akan mempraktekkan pembelajaran daring penggunaan teori belajar sosial kultural dalam pembelajaran daring. Akan membahas pembelajaran IPS, tematik kelas 5, tema 3, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Teori belajar sosiokultural. Teori belajar sosiokultural ini dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori ini berfokus pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZPD, atau zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu yang memecahkan masalah yang dihadapinya. Sehingga teori ini menunjukkan bahwa kepintaran seseorang berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Jadi perolehan kognitif seseorang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah 1. Membantu memecahkan masalah, 2. Memudahkan dalam melakukan tindakan, 3. Memperluas kemampuan, 4. Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Inti dari teori belajar sosiokultur ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Aplikasi teori sosial kultural dalam pendidikan. Teori sosiokultur. Pendidikan formal. Aplikasi teori sosial kultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi antara lain. 1. Siswa belum bisa belajar dengan bantuan temannya apabila kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena biasanya berkomunikasi dengan teman supaya lebih nyaman dan lebih terbuka. Siswa yang mampu solve problem independently harus ditingkatkan belajarnya. 2. Guru sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan tutor. Guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan dan media pembelajaran. Jadi, perhatian guru dipusatkan pada siswa yang belum mampu memecahkan belajar sendiri. Guru perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkatan bantuan yang dapat memfasilitasi anak. Bantuan-bantuan ini dikenal dengan cognitive scaffolding. Contoh penggunaan teori belajar sosiokultural dalam pembelajaran IPS sistematik
kelas 5, tema 3, subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Baik, di sini saya sebagai guru dan anggota kelompok saya sebagai. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Ibu. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya sehat selalu ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Di sini Ibu akan pembelajaran daring ya. Ketahui kan, selama pandemi ini kita harus belajar di rumah. Maka dari itu kita harus selalu sehat, semangat. Oke? Oke, Bu Guru. Kalian tahu nggak kegiatan ekonomi di Indonesia itu apa aja? Kegiatan Suaranya produksi. kurang jelas. Iya, mungkin kendala sinyal ya, anak-anak. Maaf. Ya, Bu. Dan tahu nggak kegiatan ekonomi di Indonesia itu apa aja? Siapa yang tahu? Bu. Ya, Bu. Nggak tahu. Ya, mungkin Mas Saya, Bu. Zulfa. Ya, mungkin Mas Zulfa. Kegiatan produksi, distribusi, Ya. konsumsi. Pintar. Bisa lanjut. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu mestinya ada banyak. Di sini Ibu akan menjelaskan salah satunya yaitu jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Dibedakan menjadi yang pertama, jenis-jenis usaha perekonomian di dalam masyarakat. Contohnya di bidang pertanian. Kegiatan pertanian umumnya dilakukan di sawah dan di perkebunan. Contohnya teh, tembakau, karet, kopi, dan kelapa sawit, coklat, dan cengkeh. Di sini Ibu ada gambar yang bisa kalian amati. Di situ kan ada sawah ya, sama kebun ya. Ya, Bu. Di rumah kalian itu apa? Dataran rendah apa dataran tinggi? Di Dataran rendah, Bu. dataran rendah. Pastinya para pekerja ekonomi kalian menjadi apa? Petani. Petani, Bu. Ya, betul, pintar. Jadi udah jelas ya yang dalam jenis usaha perekonomian di dalam masyarakat seperti di bidang pertanian dan perkebunan. Sudah, Bu. Ya, lanjut di peternakan. Di peternakan itu biasanya kan merupakan usaha budidaya hewan. Ibu mau kan itu di situ ada contoh hewannya apa aja ya? Ada yang bisa bacain? Bu. Ya, Norma. Sapi. Terus Terus ada apa lagi? ayam. Ya, betul. Kalau di sini udah jelas ya, kan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat. Di sini Ibu mengambil contoh di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kita lanjut ke bidang industri. Tahu nggak kalian tuh industri itu apa? Ibu jelaskan ya. Di bidang industri, berdasarkan jenis produk yang dihasilkan bidang industri dibedakan menjadi yang pertama,
Industri barang. Industri barang merupakan usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya saja pakaian, mobil, motor, pupuk, dan lain-lain. Di situ kan ada gambar seorang ibu-ibu memproduksi suatu barang. Ada yang tahu nggak selain memproduksi pakaian mobil ada apa lagi yang bisa kalian temui di lingkungan sekitar kalian? Saya, Bu. Ya, kok pada ngantuk ya? Semangat dong. Yuk, Mas Julfa. Produksi pembuatan jamu. Oh iya, bisa. Terus yang lanjut kedua ya, industri jasa. Mas Julfa bisa minta tolong bacain? Dua, industri jasa. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi dengan pelayanan yang diberikan berupa jasa. Contohnya, jasa transportasi, bus, kereta, penerbangan. Jasa yang membantu proses produksi antara lain bank dan pergudangan. Dan jasa langsung pada konsumen antara lain asuransi, penjahit, pengacara, dokter, dan tukang cukur. Oke, di sini kan ada industri jasa, merupakan yang dengan pelayanan yang diberikan berupa jasa. Berarti kita yang bekerja menghasilkan jasa. Jasa tersebut seperti di dalam transportasi, pasti kan ada bus, kereta, penerbangan. Dan seperti dokter juga itu kan mengobati kita sedang nggak sakit. Udah jelas? Sudah, Bu. Yang keempat, di bidang perdagangan. Mbak Norma bisa membacakan? Biar nggak Bisa. ngantuk. Oke. Bidang perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi pada konsumen. Contohnya seperti pasar, pertokoan, supermarket, warung, dan ekspor-impor. Betul. Berarti kalau perdagangan itu yang kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi pada konsumen. Kalau kayak kita membeli itu kita apa? Produksi apa konsumennya? Konsumen. Betul, pintar. Konsumen, Bu. Ya. Lanjut ya, udah jelas ya? Lanjut, Bu. Oke. Yang kelima, di bidang ekstraktif. Merupakan usaha untuk memperoleh benda-benda yang tersedia di alam. Contohnya, pertambangan, penangkapan ikan. Di sini Ibu kan ada gambar sedang mencari ikan sama di bidang pertambangan ya. Jadi bidang ekstraktif itu usaha untuk memperoleh benda-benda yang tersedia di alam. Bukan nggak hanya ini aja sih, ada yang di hutan, nanti kan pasti kan itu dari alam, nanti hasilnya kayu. Gitu. Udah jelas? Jelas, Bu. Lanjut ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan produksi. Ada yang tahu nggak kegiatan produksi itu apa? Ada, Bu. Pastinya kalau produksi itu menghasilkan barang ya. Menghasilkan barang. Ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehari-hari. Betul, pintar. Di sini produksi terdiri dari industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Yang sudah kita pelajari yang di atas tadi ya. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Orang yang menyalurkannya disebut distributor. Yang ketiga, yang terakhir, konsumsi. Kegiatan manusia untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, makan, membeli pakaian, dan lainnya. Di sini Ibu mau bertanya, kalau sehari-hari
kegiatan kita jadi apa? Kalau diumpamakan di kegiatan ekonomi di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Konsumsi, Bu. Betul, konsumsi. Mas Zulfa, kalau konsumsi biasanya membeli apa aja? Buat gimana? Di masa pandemi ini membeli paket data, Bu. Oh ya, tapi jangan sering keluar ya di masa pandemi ini. Kita harus jaga jarak, tetap di rumah saja. Kan ada sekarang online, beli barang-barang kebutuhan juga, nggak harus kita datang ke kegiatan ekonomi tadi apa aja Mbak Dinda? Bisa dijelaskan yang bisa ditangkap? Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Ya, betul. Kalau Mbak Dinda sehari-harinya jadi apa? Di kegiatan apa? Di kegiatan konsumen. Ya, lanjut ya. Tadi kan ada kegiatan ekonominya, ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ke pertanyaan? Ada, Bu. Ya, apa Mas Zulfa? Pedagang itu tergabung di mana ya? Kalau pedagang itu contohnya di kegiatan distribusi, karena dia menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kalau pedagang ya. Kalau kita yang produksi seperti langsung ke bahan bakunya itu disebut produksi. Kalau di sini Ibu mau ngasih pertanyaan ya. Di sini Ibu ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab, acungkan tangan. Yang soal pertama, sopir angkot dan tukang cukur bekerja di bidang, siapa yang tahu? Katanya sudah jelas. Saya, Bu. Ya, Mas Zulfa. Di bidang jasa. Betul. Yang ketiga ya, karena Ibu soal yang kedua itu Ibu belum menjelaskan tentang Undang-Undang Perdagangan di Indonesia, makanya Ibu ke soal yang ketiga. Yang ketiga, kegiatan mengolah suatu barang mentah menjadi barang baku atau jadi disebut produksi. Jelas sinyal. Kita sudah selesai ya buat pembelajaran di kegiatan ekonomi keberagaman di Indonesia ini. Pastinya Ibu ingin kalian tetap sehat di rumah,
Semangat dalam belajar, jangan patah semangat. Siap? Iya, Bu. Oke. Demikian hasil presentasi kami dalam pembelajaran IPS tematik kelas 5, tema 3, subtema 3. Kenapa kelompok kami mengambil tematik itu? Karena teori belajar sosial kultural itu dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya sekitar. Jadinya kita mengambil kegiatan ekonomi keberagaman yang ada di Indonesia ini karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar kita. Demikian hasil pembelajaran dari kami. Jika ada salah atau tutur kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.